Mafatria Laila Hidayati, SPSI, MSc, Analis Kebijakan Ahli Media, Kemenpan RB, yang berkenan untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Pak Ses, Pak Tomo Ismail, Ibu Direktur Santi Ambarukmi, Pak Direktur Rahmadi Widiharto, Mas Asga, kemudian Mas Ferry, Pak Direktur Kasiman, dan tentu yang saya banggakan seluruh peserta sosialisasi pada siang hari ini yang dari keluarga tercinta saya, BBGP, BGP, BPPMP, BPMP seluruh Indonesia, BKPSDM, BKD, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Kanwil Kemenag, dari Kemenag, Kemenhud, perwakilan organisasi profesi, tentu para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pamong belajar, penilai, dan pemangku kepentingan lainnya di seluruh Indonesia. Pertama, kami ucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada seluruh jajaran narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kegiatan sosialisasi siang hari ini. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, berkenaan dengan terbitnya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru, diperlukan adanya sosialisasi yang tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan pemahaman yang sama sehingga tepat dalam implementasinya. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya banggakan, pada tahun 2019 Presiden Joko Widodo telah mencanangkan rencana besar transformasi aparatur sipil negara untuk membentuk Smart ASN dan pemerintahan kelas dunia di tahun 2024. Transformasi tersebut juga berjalan bersama dengan semangat penyederhanaan birokrasi yang berpusat pada pemanfaatan GF sebagai strategi pengelola ASN. Rencana besar transformasi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Permenpan RB tersebut mendorong tata kelola jabatan fungsional berbasis kinerja yang salah satunya dilakukan melalui integrasi jabatan fungsional. Jadi integrasi ini ada dasarnya dari peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Menpan. Nah, Kemendikbud mengusulkan integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, CF penilai, CF pamong belajar, dan CF guru ke dalam satu jabatan fungsional. Nah, integrasi 4 CF tersebut memberikan beberapa manfaat, antara lain memperkuat satu identitas jabatan fungsional untuk berbagai ASN yang memiliki tugas dan kompetensi yang mirip dan mendorong kolaborasi mereka dalam melaksanakan pembelajaran dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, menghilangkan diskriminasi penghargaan yang dialami CF pendidik non formal. Dan yang ketiga, menyederhanakan dan meningkatkan fleksibilitas pembinaan jabatan fungsional seperti penugasan, perubahan peran, misalnya antar tugas dalam CF, peningkatan kompetensi, pengujian jenjang jabatan, dan penilaian kinerja. Integrasi keempat CF menjadi satu CF dilakukan menjadi akan terbentuk satu CF yang memiliki tugas, lingkup tugas, dan kompetensi yang setara. Kemudian yang keempat terkait dengan integrasi CF ini, efisiensi kerangka kebijakan atau regulasi di tingkat kementerian akan terjadi, baik itu di tingkat Kemenpan RB maupun Kemendikbud. Bapak Ibu yang saya banggakan, narasumber terkait nanti akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal-hal yang diatur dalam Permenpan RB CF Guru secara detail sehingga tidak ada lagi perbedaan interpretasi di lapangan yang membuat keresahan Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan apa saja dampak dan implikasi dari Permenpan RB CF Guru ini, serta apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan selama masa transisi.
Kami harap Bapak Ibu dapat menyimak dengan seksama, dan jika ada yang belum jelas, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Para narasumber hebat pasti akan memberikan jawaban sesuai dengan harapan Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu sambutan dari saya, semoga pelaksanaan sosialisasi tahun 2024 ini mengintegrasikan 4 jabatan fungsional yang sebelumnya sudah ada, yaitu pengelola sekolah, penulis, sama jabatan fungsional guru yang ditetapkan di dalam Permentan 21 tersebut. Nah, namun sebelum barangkali nanti Bapak Ibu tentunya pasti memiliki banyak pertanyaan, saya mohon izin untuk menyampaikan barangkali bagaimana asal dilakukan penyederhanaan terhadap jabatan fungsional khususnya di bidang pendidikan. Saya izin share screen, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sebetulnya berbicara mengenai transformasi jabatan fungsional, atau kita sekarang kan memasuki era tata kelola jabatan fungsional yang baru, di mana basisnya memang adalah pada pelaksanaan tugas jabatan fungsional secara lebih agile dan secara kolaboratif. Di mana ini tentunya awalnya adalah dari transformasi manajemen ASN, di mana ada 2 hal pokok yang menjadi salah satu poin penting di dalam transformasi manajemen ASN, yaitu yang kaitannya dengan transformasi mengenai rekrutmen dan jabatan ASN, dan juga bagaimana nanti kebijakan ini akan memberikan kemudahan mobilitas talenta secara nasional. Jadi Bapak Ibu, kebijakan perencanaan kebutuhan ASN ini kan memang kedepannya itu tentunya didasarkan kepada prioritas pembangunan nasional, atau berdasarkan prioritas nasional berdasarkan RPJMN, di mana ini nanti tentunya akan melakukan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, tentunya ini tentu harus juga didukung dengan adanya transformasi jabatan ASN, di mana kita mendesain kembali jabatan ASN yang kita desain untuk lebih sederhana dan menjadi lebih terbuka, di mana ini untuk mendukung kepada organisasi yang agile dan juga kolaboratif. Kenapa? Karena ini tentunya nanti akan memberikan kemudahan mobilitas, terutama untuk mengatasi kesenjangan talenta, di mana kalau pada prioritas pembangunan tentunya yang kita butuhkan adalah distribusi talenta secara merata. Nah, berbicara mengenai transformasi jabatan fungsional, ini dimulai sebetulnya juga dengan Permentan 1 tahun 2023. Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah membayangkan bahwa transformasi jabatan fungsional itu kedepannya memang kita harapkan itu adalah lebih agile dan lebih kolaboratif. Kenapa? Karena di dalam transformasi jabatan fungsional kita tetap mengedepankan pada jaminan pengembangan karir dan juga peningkatan profesionalisme PNS melalui transformasi tata kelola jabatan fungsional yang kalau dulu basisnya adalah pada pelaksanaan kegiatan yang tercermin di dalam butir-butir kegiatan. Jadi kalau Bapak Ibu pejabat fungsional guru pasti sudah akrab dengan butir kegiatan, dupak, angka kredit dan sebagainya ya, persatuan kegiatan. Nah, sekarang dengan transformasi tata kelola jabatan fungsional, basisnya ini nanti adalah pada pengelolaan kinerja. Jadi bukan pada pelaksanaan kegiatan atau butir kegiatan, tetapi lebih kepada pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi sekaligus. Basisnya adalah kepada pembelajaran berkelanjutan untuk peningkatan kinerja organisasi. Nah, proses penyederhanaan jabatan fungsional sebetulnya sudah kita lakukan sejak tahun 2023. Jadi mulai dari tahun 2023 ada beberapa jabatan fungsional yang kita sederhanakan, yang semula
di tahun 2022 itu jabatan fungsional ada 292, sampai dengan per 31 Desember 2024 yang lalu jabatan fungsional kita sederhanakan sekarang menjadi 283. Memang jumlah yang kalau dilihat dari angka mungkin tidak terlalu jauh, tetapi secara tugas fungsi penyederhanaan jabatan fungsional ini cukup signifikan di dalam menunjang kinerja instansi daerah. Nah, sebelum bicara mengenai penyederhanaan, barangkali kita sama-sama mengingat kembali bahwa yang namanya jabatan fungsional ini adalah salah satu jabatan ASN yang punya jaminan karir, di mana setiap jabatan fungsional itu punya jenjang mulai dari level ahli pertama, ahli muda sampai dengan ahli utama, di mana masing-masingnya juga punya tingkatan pangkat dan juga kelas jabatan, termasuk juga mengenai batas usia pensiun, di mana batas usia pensiun memang kalau secara umum di dalam undang-undang ASN bagi pejabat fungsional itu paling tinggi adalah 65 tahun karena dia di jenjang ahli muda. Tetapi di dalam beberapa undang-undang yang memang sudah ditetapkan, misalnya contoh undang-undang guru, jaksa itu 60 tahun, terus kemudian peneliti prakalasa dosen itu bisa sampai dengan 70 tahun. Jadi pengembangan karir dalam jabatan fungsional ini betul-betul diperhatikan mulai dari kelas jabatan, pangkat, jenjang jabatan karir yang ada sendiri sampai dengan batas usia pensiun, termasuk juga ada tunjangan fungsionalnya. Nah, data ini kembali kepada transformasi jabatan fungsional yang pada pokoknya sebetulnya kaitannya yang kita sederhanakan itu bukan hanya dari aspek jumlah jabatannya, tapi lebih penting adalah bagaimana kita dengan pelaksanaan tugas yang sifatnya memang kalau jabatan fungsional basisnya kan pasti tetap pelayanan teknis fungsional yang basisnya keahlian dan keterampilan tertentu, tetapi bagaimana kita akan menyederhanakan pelaksanaan tugas dan pelayanan hidup jabatan fungsional untuk kinerja yang lebih ideal. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pejabat fungsional tidak hanya guru ya, tapi juga ada tambang, pemilik, pengawas, analis kebijakan, analis SDM. Basis tugasnya adalah butir kegiatan. Tetapi di dalam sistem kerja kolaboratif saat ini, tidak mungkin lintas unit organisasi, sehingga perlu untuk dilakukan penyederhanaan atau simplifikasi. Kenapa? Karena pada prinsipnya tugas dari pejabat fungsional ini adalah melaksanakan fungsi organisasi, sehingga targetnya itu adalah pada pemenuhan ekspektasi kinerja organisasinya. Nah, ini tentunya nanti pasti akan membutuhkan bagaimana seorang pejabat fungsional itu nanti bisa bergerak secara lebih lincah lagi. Nah, ini yang dijaminkan di dalam mobilitas talenta, termasuk ini juga nanti pasti akan juga membutuhkan kedudukan jabatan fungsional itu juga lebih lincah lagi, lebih fleksibel. Nah, sehingga tuntutan kedepannya adalah bagaimana seorang pejabat fungsional ini bisa bekerja dalam sistem kolaboratif yang saat ini memang sangat dibutuhkan di dalam sistem organisasi. Nah, tentunya hal itu juga dibarengi dengan adanya kompetensi. Terus kemudian ini sama rencana saya ini sampai di sini tuh katanya mungkin dengan tema berbatas di sini. Kemudian ada yang tenang dan tadi itu Pak Wali Kota. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin hal apa sih yang kemudian membedakan antara sistem jabatan fungsional lama dengan sistem transformasi jabatan fungsional? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, pada prinsipnya atau sederhananya dulu adalah kalau kita bicara soal kinerja jabatan fungsional dengan basis Permentan 13 tahun 2019 yang lama, maka kita akan bicara mengenai penyelarasan butir-butir kegiatan dengan SKP-nya. Ini akan menjadikan bahwa ruang gerak pejabat fungsional itu tentunya nanti akan menjadi sangat-sangat terbatas. Kegiatan pun sangat rigid. Jadi ada kegiatan yang mungkin dilakukan Bapak Ibu tapi tidak terdapat di dalam butir-butir kegiatan, itu nanti tidak bisa dinilaikan angka kreditnya gitu. Itu dengan sistem yang lama. Terus kemudian
perpindahan atau mobilitas talenta ini sangat-sangat tidak fleksibel. Karena apa? Karena perpindahan dilakukan dalam satu rumpun, terus kemudian juga tadi terbatas pada butir-butir kegiatan, terus kemudian penetapan angka kredit berdasarkan pencapaian butir kegiatan. Belum lagi terkait dengan ketika Bapak Ibu mengajukan rupak atau nilai angka kredit gitu ya, dulu dengan sistemnya itu pasti ada proses yang sangat panjang, kemudian juga sistem administrasinya yang sangat banyak atau ribet gitu ya. Ibaratnya Bapak Ibu kalau kurang satu bukti akidans, nota, surat dan sebagainya saja, itu nilainya bisa berkurang gitu. Nah, terus kemudian ada beberapa hal lain yang mungkin dalam aspek penghargaan terhadap pejabat fungsional ini kurang bisa diperoleh gitu. Nah, dengan adanya transformasi jabatan fungsional, maka semua itu berubah, di mana yang tadinya pelaksanaan tugas kita basisnya adalah butir kegiatan, angka kredit, per satu butir kegiatan dan sebagainya, basis pekerjaan sekarang itu hanya sebatas kepada tugas ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional yang jauh lebih sederhana. Intinya Bapak Ibu kalau mau melakukan pekerjaan dengan cara apapun, mekanisme seperti apapun, tugasnya dimanapun, sepanjang itu adalah untuk memenuhi ekspektasi organisasi, maka itu dimungkinkan. Nah, ini juga akan memungkinkan pejabat fungsional bisa melakukan perpindahan bahkan antar jabatan fungsional yang tidak hanya dalam satu rumpun jabatan. Nah, termasuk angka kredit juga Bapak Ibu nanti tidak perlu lagi repot harus menilaikan dupak, KTP, AK, sistem administrasi gitu ya, karena penilaian nanti tinggal menggunakan konversi nilai angka kredit, karena tidak ada lagi dupak yang terbutir kegiatan tadi gitu. Terus kemudian juga ada sistem penghargaan yang kita berikan kepada pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional. Nah, ini juga selain itu tentu kita sekarang akan mendorong bahwa instansi pembina pada tantangannya adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran secara berkelanjutan bagi pejabat fungsional, maka instansi pembina tugasnya ini adalah lebih kepada bagaimana menyusun program-program, konten-konten pembelajaran, strategi untuk pengembangan kompetensi. Nah, Bapak Ibu, berbicara mengenai sistem kerja, yang tadi saya sampaikan bahwa memang sekarang sudah tidak lagi kita menggunakan butir kegiatan, artinya adalah bagaimana nanti tentunya ini tantangan juga untuk kita, yang kita terbiasa selama ini menggunakan butir-butir kegiatan, akhirnya butir kegiatan tidak lagi digunakan untuk patokan bekerja ya, untuk acuan bekerja. Nah, sekarang dengan sistem tugas jabatan fungsional yang lebih sederhana gitu ya, lebih sederhananya apa? Contoh misalnya saya sebagai analis kebijakan, kalau dulu dengan butir kegiatan itu sudah langsung terstep di dalam butir-butir kegiatan, ada naskah kebijakan, policy memo, policy brief, policy paper, naskah akademik, pelatihan staff dan sebagainya, itu harus itu hasilnya gitu. Tapi ketika diberikan tugas di luar butir kegiatan itu tidak bisa dianggap sebagai bagian dari kinerja. Nah, sekarang dengan penyederhanaan butir kegiatan menjadi tugas dan ruang lingkup, maka tugas dan ruang lingkup saya sebagai analis kebijakan itu sepanjang adalah hanya pada kajian dan analisis. Bagaimana cara melakukannya, outputnya itu tidak dibatasi. Artinya diberikan keleluasaan kepada pejabat fungsional untuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang penting adalah tugas pokok dan kompetensi sebagai pejabat fungsional itu yang harus terpenuhi. Sehingga nanti di dalam pelaksanaan tugas tentunya nanti juga akan berpengaruh juga pada kompetensi, di mana tentunya kalau sebagai pejabat fungsional kan ada yang namanya standar kompetensi ya Bapak Ibu. Jadi setiap jenjang jabatan fungsional itu pasti ada ada level kompetensinya. Kenapa? Karena secara prinsip sederhananya adalah makin tinggi jenjang jabatan itu mencerminkan semakin sulit pekerjaan atau semakin kompleks, maka semakin tinggi level kompetensi yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu kadang di dalam tata kelola jabatan fungsional yang harus dilakukan pasti adalah pengembangan kompetensi, karena bagaimana supaya pejabat fungsional ini bisa memenuhi level-level kompetensi yang sudah ditetapkan atau
apa yang menjadi standar kompetensinya. Terus kemudian di aspek yang lain adalah pada analisis kebutuhan. Kalau dengan basisnya dulu ada butir kegiatan, yang maka yang menjadi perhatian pada saat kebutuhan itu adalah tugas-tugas. Anak-anak kan dari sana. Udah naik tadi. Udah. Enggak. Takutnya jatuh ke sana. Lagi mas, pos ya. Oke. Nah, saya kembali lagi sedikit. Jadi ketika dengan butir kegiatan, perencanaan kebutuhan itu didasarkan adalah kepada tugas tertulis atau cara menghitung kebutuhannya adalah dengan menggunakan butir kegiatan tadi. Nah, tetapi dengan butir kegiatan sudah tidak lagi kita jadikan acuan dengan simplifikasi tugas dan ruang lingkup itu, maka analisis kebutuhan itu kita bisa lihat dari aspek hasil kerjanya, objek kerjanya, ataupun peralatan dan tugas per tugas. Sehingga ini tentunya nanti akan menjadi lebih leluasa lagi gitu ya. Nah, termasuk pada aspek sistem kerjanya. Mohon maaf, Ayo. waktunya tinggal 6 menit lagi. Baik, siap. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dengan sistem kerja secara kolaboratif ini memungkinkan pejabat fungsional tidak hanya bekerja dalam ruang lingkupnya saja. Artinya ketika Bapak Ibu ditugaskan di luar unit kerja pun, itu akan sangat-sangat memungkinkan. Dan Bapak Ibu juga bisa berkolaborasi dengan para pejabat fungsional yang lain untuk bisa menyelesaikan satu target kinerja misalnya. Ataupun bahkan penugasan ini bisa dilakukan lintas instansi, tidak hanya di dalam internal gitu. Jadi contoh mungkin Bapak Ibu yang di Pemda ketika Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Kepemudaan atau Olahraga untuk satu kegiatan tertentu, maka ketika ada guru yang ditugaskan juga bisa berkolaborasi dengan pejabat fungsional satu olahraga misalnya seperti itu. Jadi sifat kolaborasi ini yang menjadi dasar di dalam sistem kerja saat ini di dalam organisasi. Terus kemudian mengenai pengelolaan kinerja Bapak Ibu, kalau dulu kita bicara kinerja adalah dari butir kegiatan, angka kredit, selesai gitu ya. Nah sekarang pengelolaan kinerja jabatan fungsional bukan hanya pada aspek butir kegiatan dan angka kredit, tetapi basisnya adalah pada pemenuhan ekspektasi kerja. Makanya kenapa istilahnya sekarang bukan penilaian kinerja, tetapi pengelolaan kinerja. Mulai dari perencanaannya, kemudian pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, kemudian evaluasi sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi kinerjanya. Semuanya ini Bapak Ibu lakukan bersama dengan atasan atau pimpinannya. Kenapa? Karena nanti yang stakeholder langsung atau pihak terkait langsung yang merasakan kinerja Bapak Ibu adalah pimpinan atau atasan. Termasuk di dalam proses sampai dengan konversi nilai angka kreditnya, penetapan angka kreditnya itu juga dilakukan oleh atasan langsung gitu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan Bapak Ibu harus susun lupa, terus kemudian disampaikan ke tim penilai, dari tim penilai ke pejabat berwenang menetapkan angka kredit, baru kemudian keluar menilai lupanya. Nah tapi harus diperhatikan satu Bapak Ibu, bahwa predikat kinerja Bapak Ibu jabat fungsional itu akan ditetapkan setelah ditetapkan berdasarkan melalui rencana kinerja. Nah ini tentunya melalui rencana kinerja pelaksanaan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan aspek kinerjanya. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu nanti saya lagi batuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada predikat kinerja yang kurang atau sangat kurang, maka nanti Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan kinerja gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak menunjukkan kinerja, nanti akan ada uji kompetensi untuk melihat bahwa apakah Bapak Ibu masih pada memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan gitu. Kalau masih ada, kita akan melakukan pengelolaan kinerja kembali.
Tapi kalau tidak memenuhi kompetensi, maka Bapak Ibu nanti bisa alternatifnya dua, perpindahan ke jabatan yang lain atau kemudian ke jenjang yang lebih rendah. Ini sudah diatur di dalam PP 30 tahun 2019. Nah, tentunya ini tantangan bagi kita karena apa? Ini kita perlu mempersiapkan fungsional itu itu jelas lebih sederhana tapi fungsinya jauh lebih luas, maka ini akan mendorong pada inovasi dan kreativitas serta peran aktif pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas. Juga bagaimana kita mendorong pejabat fungsional untuk lebih kolaboratif dan optimal di dalam kinerja, serta sekaligus juga untuk terus melakukan pengembangan kompetensi, termasuk juga optimalisasi peran instansi pembina di dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Jadi saat ini yang kita harapkan dari pejabat fungsional harus lebih aktif lagi, lebih inovatif lagi dalam menyelesaikan kegiatan, termasuk penyederhanaan kita kemudian disederhanakan menjadi satu, karena dengan menjadi lebih sederhana jabatan fungsionalnya, Bapak Ibu bisa ditugaskan secara lebih leluasa tanpa harus melakukan perpindahan jabatan fungsional, tetapi tentu tetap dengan melaksanakan perannya masing-masing gitu ya. Mungkin nanti dari Mendikbudrismen dalam hal ini dari Direktorat Jenderal GPK tentu nanti akan lebih secara teknis menyampaikan hal tersebut. Nah, ini tentunya nanti Bapak Ibu juga jangan segan-segan untuk terus berkoordinasi atau terus update ke instansi pembina dalam hal ini Kemendikbudrismen, karena juga ada pergeseran peran instansi pembina menjadi Human Capital Business Partner jabatan fungsional atau Certificate Excellence-nya learning ability untuk yang pejabat fungsional. Jadi bagaimana nanti instansi pembina punya peran untuk menjadikan bahwa pejabat fungsional ini tercapai kualitas dan profesionalitas jabatan pada standar kualitas yang sama gitu, termasuk kelas jabatannya nanti juga kelas jabatan nasional, pengembangan kompetensinya, pemenuhan kompetensi, termasuk program-programnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sigit, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan materinya dan juga Bapak Ibu peserta sosialisasi Peraturan Menteri Pendayunan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2024 atau biasanya kita sebut Permenpan RB Bapak Ibu nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru yang pada siang hari ini akan saya sajikan paparannya. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, mungkin yang tidak saya satu persatu ya Bapak Ibu, pada siang hari ini kita patut bersyukur bahwa kita bisa bertemu di ruang Zoom ataupun di YouTube untuk mencermati dan memahami secara mendalam terkait dengan beberapa hal integrasi jabatan fungsional guru yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ipa latar belakangnya, dan ini yang sudah dituangkan di dalam Permenpan RB Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat. Dan di sini Bapak Ibu di Jakarta cuaca sedang terang sejuk nih Bapak Ibu, mudah-mudahan di sana juga tidak panas ya, sejuk juga, dan semoga Bapak Ibu bisa menyimak dan juga memahami secara utuh dari Permenpan ini. Nah, Bapak Ibu, baru saja kita dengar Bu Ipma, narasumber dari Kemenpan RB, sudah menyampaikan beberapa hal. Nah, memang betul beberapa hal tersebut memang menjadi dasar kita membuat Permenpan ini, dan juga sudah bekerja sama dengan Bu Ipma juga. Tadi saya sedikit menyambungkan saja. Nah, sebelum disampaikan terkait dengan isi dari Permenpan RB nomor 21 ini,
Ada tadi Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ya Bapak Ibu ya. Nah di sana Bapak Ibu sebagai pendahulu ya Bapak Ibu, pendahuluan bisa di slide berikutnya. Sebagai pendahuluan Bapak Ibu di sini di Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 ya, kita ingat betul ini karena di bulan Januari kalau nggak salah ya, di nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, mendorong tata kelola jabatan fungsional yang berbasis kinerja, serta ada penyederhanaan dan juga penataan regulasi ya, melalui penyesuaian jabatan fungsional, sehingga Bapak Ibu apa yang nanti disampaikan adalah memang sudah berdasarkan peraturan yang sudah ada dari Kemenpan RB. Nah di sini Bapak Ibu ada 4 hal ya yang kami akan sampaikan ke Bapak Ibu. Ini terkait dengan penyederhanaan jabatan fungsional guru ini Bapak Ibu. Yang pertama, menghilangkan kesenjangan dalam hal kesejahteraan, penghargaan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi antara yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Jadi intinya di sini Bapak Ibu. Yang kedua, inti yang kedua adalah Bapak Ibu, kita membuat satu transformasi pendidikan yang membutuhkan penyesuaian peran dan juga pengelolaan keempat jabatan fungsional tersebut yang sejalan dengan arah kebijakan transformasi ASN yang baru saja disampaikan oleh Bu Iqbal. Jadi ini sudah sejalan Bapak Ibu dengan transformasi ASN. Dan yang ketiga, di sini ada fleksibilitas pengelolaan dari keempat jabatan fungsional ke dalam satu jabatan fungsional, sehingga layanan terhadap pendidikan formal dan non formal itu lebih sederhana dan lebih efisien. Jika diperlukan kebutuhan dari jabatan fungsional untuk guru atau pendidik di pendidikan non formal, maka itu lebih fleksibel untuk pemenuhannya kalau kita jadikan satu ini Bapak Ibu. Dan kita sudah mempertimbangkan beberapa hal tersebut untuk supaya kita bisa agile tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Itna. Nah yang terakhir ini yang paling penting Bapak Ibu, pembinaan karir melalui berbagai penugasan yang nantinya mungkin akan ditugaskan dari guru menjadi ke bidang pendidikan yang lain, itu tadi lincah dan agile tadi itu. Misalnya saja Bapak Ibu, ada perpindahan jabatan dari jabatan pamong belajar yang mungkin nanti ada penugasan jabatan pamong belajar ke dalam jabatan penilik ataupun guru ke jabatan ke pengawas yang semula Bapak Ibu karena ini jabatan fungsional yang berbeda, maka memerlukan uji kompetensi ya, sebelum dipindahkan ke jabatan fungsional. Waktu yang cukup lama. Nah setelah diintegrasikan ke dalam satu jabatan fungsional, yaitu jabatan fungsional guru, maka uji kompetensi tersebut tidak diperlukan. Jadi tidak memerlukan uji kompetensi perpindahan jabatan, tapi nanti melalui proses penugasan guru sebagai pendamping satuan pendidikan ya, kalau akan ke guru yang akan ditugaskan menjadi pengawas atau mendampingi proses untuk pemindahannya. Nah slide berikutnya, jadi itu tadi yang melatar belakangi terbitnya Permenpan tadi ya Bapak Ibu, Permenpan RB nomor 21 tentang jabatan fungsional guru. Nah Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat ke dalam substansi Permenpannya ya, substansi Permenpan RB tahun nomor 21 tahun 2024. Beberapa hal yang penting yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu ini nanti akan disampaikan di sini, dan sesungguhnya ini sudah ada dalam pasal-pasal yang ada di Permenpan RB. Dan total pasalnya semua ada 28 pasal ya Bapak Ibu. Nah yang terkait dengan kedudukan, tanggung jawab, klasifikasi atau rumpun dan kategori dan jenjang, ini ada di pasal 3, 4, dan 5. Di sini di kedudukan, guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi pemerintah. Ini kalau terkait dengan kedudukan ya Bapak Ibu. Lalu yang terkait dengan tanggung jawab. Nah tanggung jawab ini guru berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama,
atau pejabat administrasi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional guru. Dalam hal unit organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, maka guru dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin unit organisasi tersebut. Nah, itu terkait dengan tanggung jawab Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan klasifikasi atau rumpun. Nah, jabatan fungsional guru termasuk dalam klasifikasi atau rumpun pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan lanjutan, dan sekolah khusus. Jadi dia ada di guru-guru ini, di jabatan fungsional guru ini ada di pendidikan taman kanak-kanak, dasar, lanjut, dan sekolah khusus. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan kategorinya apa sebetulnya jabatan fungsional guru ini? Jadi jabatan fungsional guru ini merupakan jabatan fungsional dengan kategori keahlian. Nah, sehingga di dalam jenjangnya tersebut ada jenjang guru ahli pertama, ada guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama seperti sebagaimana yang sudah Bapak Ibu ketahui. Jadi mulai dari pertama, muda, madya, dan berikutnya ini terkait dengan tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan. Ya, terkait dengan tugas jabatan dan ruang lingkup kegiatan. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat nanti di Permenpan itu ada di pasal 7 dan pasal 8. Tugas jabatan fungsional guru meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan pengetahuan Jadi di sana seperti yang sudah berlaku saat ini Bapak Ibu ada kan. Jadi Bapak Ibu nanti ruang lingkup kegiatannya dibagi menjadi masing-masing kelompok jenjang jabatan, mulai dari guru ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kalau disampaikan satu persatu Bapak Ibu ini ada perbedaannya ya. Guru ahli pertama melaksanakan tugas paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Nah, untuk guru ahli muda di sini melaksanakan tugas paling sedikit melakukan modifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia dan sama secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Nah, untuk guru ahli madya melaksanakan tugas dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri dan secara berkala melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerja secara berkelanjutan. Jadi ada perbedaannya. Di sini melaksanakan tugas dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan guru lain, serta secara berkala melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya secara berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini selanjutnya tentang penugasan guru Bapak Ibu. Ya, tentang penugasan guru. Nah, penugasan guru ini Bapak Ibu dalam rangka pembinaan karirnya, guru dapat diberi penugasan. Jadi nanti sebagai guru yang akan ditugaskan nanti bisa sebagai kepala satuan pendidikan. Itu nanti ini bisa sebagai kepala sekolah ya Bapak Ibu. Kemudian bisa ditugaskan guru yang di jabatan fungsional guru ini bisa ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, pendamping satuan pendidikan ini yang nantinya akan kita sebut sebagai pengawas ini Bapak Ibu, dan juga pendidik. Lalu Bapak Ibu pendidik pada jalur pendidikan non formal. Jadi guru tadi bisa ditugaskan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal yang selama ini dilakukan oleh tamu belajar, atau peran lain ditetapkan oleh menteri yang menyelesaikan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang pada intinya guru melayani pendidikan Bapak Ibu di pendidikan jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, jadi tidak ada bedanya nanti ya Bapak Ibu sebagai guru yang nanti akan ditugaskan. Agar terwujud layanan pendidikan bermutu untuk semua Bapak Ibu. Ya,
sesuai dengan visinya Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini terkait dengan kebutuhan. Bagaimana kebutuhannya Bapak Ibu? Yang pertama terkait dengan kebutuhan ini ada penetapan kebutuhan PNS-nya dalam jabatan fungsional guru dihitung berdasarkan beban kerja. Nah, beban kerja ini ditentukan dari indikator apa saja Bapak Ibu, yaitu yang pertama jenis guru, jenis jenjang dan bentuk satuan pendidikan, kemudian juga struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar dan atau indikator lain yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Yang kedua Bapak Ibu, ini akan ada pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional guru yang nanti akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah setelah mendapat persetujuan dari Menpan RB tentunya. Lalu pengangkatan dalam jabatan fungsional guru tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan jabatan fungsional guru yang sebagaimana dimaksud tadi yang nomor 2 ini ditetapkan. Jadi sebelum ada peraturan menterinya, maka pengangkatan guru belum bisa dilakukan. Jadi harus sesuai dengan pedoman perhitungan kebutuhan guru. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya ini tentang pengangkatan dan mekanismenya. Pengangkatan dan mekanismenya. Nah, pengangkatan dalam jabatan fungsional guru ini dapat dilakukan melalui 4 cara ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengangkatan pertama kali, ya, kemudian perpindahan dari jabatan lain, kemudian ada penyesuaian dan ada juga promosi. Jadi ada 4 cara untuk diangkat menjadi ke jabatan fungsional guru. Nah, masing-masingnya nanti kalau dijelaskan akan dijelaskan berikutnya. Nah, mekanisme pengangkatannya Bapak Ibu, pengangkatan dalam jabatan fungsional guru ini ditetapkan oleh PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, atas usulan jabatan bersangkutan bagi jabatan fungsional guru ahli pertama hingga ahli madya. Yang kedua, pengangkatan jabatan dalam jabatan ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK tadi itu setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan penetapan kebutuhan tadi ada berapa jumlah kebutuhannya dari Menpan RB. Ya, khusus untuk yang utama Bapak Ibu. Kalau ahli pertama, muda dan madya itu pengangkatannya ditetapkan oleh BPK. Kemudian berikutnya, nah ini terkait dengan pengangkatan jabatan fungsional yang juga tadi dijelaskan, yang sudah tadi boleh. Untuk pertama ahli muda. Dasar ketentuan pengangkatan pertama mengikuti tentu dari Menpan RB nomor 1 tahun 2023. Wajib memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi kalau yang pengangkatan pertama harus memiliki sertifikat pendidik. Saat ini sudah dilakukan ya Bapak Ibu untuk calon pengangkatan guru calon pertama. Lalu pengangkatan PNS yang sebagai PNS dan kisah mendidik calon kalau PNS yang sertifikat di guru ini tadi mute ya. Yang terakhir adalah yang jika belum memiliki sertifikat pendidik maka wajib mengikuti dan lulus pendidikan profesi guru paling lambat 2 tahun setelah diangkat menjadi calon PNS.
Selanjutnya Bapak Ibu ini terkait dengan ketentuan untuk perpindahan dari jabatan lain. Nah, kalau untuk perpindahan jadi jabatan lain, Bapak Ibu tentu syarat perpindahannya harus mengikuti Permen Pan RB nomor 1. Ada syarat tambahannya, yaitu memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pendidikan yang relevan dengan pelaksanaan tugas guru, paling sedikit atau paling singkat 2 tahun, dan tentu bersertifikat pendidik untuk guru. Dan ini usianya maksimal 53 untuk ahli pertama dan ahli muda, jadi JF pertama dan JF muda, dan 55 tahun untuk JF madya, dan 58 tahun untuk JF utama. Lalu pengangkatan jabatan fungsional melalui perpindahan ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan ya, atau formasi kebutuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan pengangkatan guru melalui penyesuaian. Nah, yang penyesuaian ini Bapak Ibu, penyesuaian ini dilaksanakan bagi PNS yang telah memiliki pengalaman dan atau masih melaksanakan tugas di bidang guru berdasarkan keputusan ya PIB ya jabatan bersangkutan, dan PNS dengan formasi jabatan fungsional guru masih menjalankan tugas jabatan guru namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru. Nah, syarat perpindahannya tentu mengikuti Permen Pan RB nomor 1, dan ada syarat tambahannya yang paling utama adalah memiliki sertifikat pendidik untuk guru dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas guru paling sedikit 2 tahun. Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui penyesuaian harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan dan juga dilaksanakan 1 kali atau paling lama 2 tahun setelah dilaksanakan 1 kali paling lama 2 tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini melalui promosi. Promosi dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan melalui promosi ke dalam jabatan fungsional guru dan kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Syarat perpindahannya tentu sesuai dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023, dan syarat tambahannya promosi ini dalam jabatan memiliki sertifikat pendidik yang utama, dan pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui promosi ini untuk kenaikan jabatan harus menyesuaikan persyaratan. Yang pertama, memenuhi angka kredit kumulatif jenjang jabatannya, kemudian mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan tentu memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir, dan berijazah paling rendah sarjana atau sarjana terapan atau S1 atau D4. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa slide lagi yang harus disampaikan yang terkait dengan Permen Pan ini. Yang berikutnya adalah pemberhentian dalam jabatan fungsional guru, Bapak Ibu. Nah, pemberhentian dalam jabatan fungsional guru ini, guru diberhentikan apabila yang pertama mengundurkan diri dari jabatan, yang kedua diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, kemudian ditugaskan secara penuh dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional guru. Jadi diberhentikan dengan ada 6 ketentuan ini. Nah, guru yang diberhentikan karena alasan di huruf B sampai dengan huruf E dapat diangkat kembali, Bapak Ibu, sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan di jabatan fungsional guru tersebut. Nah, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional guru dilakukan dengan menggunakan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja bidang tugas guru selama diberhentikan. Guru yang diberhentikan karena ditugaskan dalam jabatan sebagaimana tadi huruf E, Bapak Ibu, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya, paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jabatan terakhir yang didudukinya, dengan hasil evaluasi kinerja tentu paling rendah predikatnya baik setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan jabatan fungsional ya. Jadi ini bersyarat ketentuannya, dan guru sebagaimana dimaksud pada huruf A dan F tadi itu, Bapak Ibu, harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapat izin ya dari PIB sebelum ditetapkan pemerintah. Nah, yang ini Bapak Ibu, ya Pak, siap.
Berikutnya ini Bapak Ibu, pengelolaan kinerja sebetulnya ada di pasal 17 Bapak Ibu, nanti bisa dipelajari di pasal 17 terkait dengan pengelolaan kinerja. Namun ada kondisi khusus Bapak Ibu. Dalam hal memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi dan diberi tambahan angka kredit sebesar 20% dari angka kredit kumulatif kenaikan jabatan sesuai dengan jabatan untuk 1 kali penilaian saja Bapak Ibu. Ini karena kondisi khusus ya. Nah, dari pengelolaan kinerja ini ada beberapa ketentuan ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini terkait dengan pengembangan kompetensi ya. Tentu Bapak Ibu bisa dilihat nanti di pasal 18 ini pengembangan kompetensi, bahwa guru wajib memenuhi standar kompetensi yang disusun oleh instansi pembina Bapak Ibu. Kemudian guru mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi dan minat serta kebutuhan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, ada beberapa hal yang berikutnya yang penting kami sampaikan juga. Di sini kenaikan pangkat di pasal 19 Bapak Ibu nanti bisa dipelajari barangkali di permentannya. Kemudian juga tentang organisasi profesi Bapak Ibu ada di pasal 21. Dan ini ada 3 paparan terakhir, PPT terakhir yang mungkin perlu sedikit elaborasi Bapak Ibu. Yang ini terkait dengan penyesuaian jabatan fungsional yang diintegrasikan ke dalam jabatan fungsional guru. Yang tadi ada 3 jabatan fungsional guru yang jabatan fungsional yang diintegrasikan dalam jabatan fungsional guru. Ini yang pertama, pada saat peraturan menteri ini berlaku Bapak Ibu, pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan. Ketentuannya Bapak Ibu, jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilai ahli pertama. Lalu jabatan fungsional ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas ahli muda, pamong belajar ahli muda dan penilai ahli muda. Jabatan fungsional ahli madya untuk PNS yang memenuhi jabatan fungsional pengawas ahli madya, pamong belajar ahli madya dan penilai ahli madya. Jadi ini penyesuaiannya Bapak Ibu ya, sudah ditentukan bagi pamong belajar, kemudian penilai dan pengawas. 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan, jadi masa transisinya 2 tahun gitu. Lalu PPK ini nanti menugaskan guru dengan ketentuannya guru yang sebelumnya memiliki jabatan fungsional pengawas sekolah dan penilai menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Yang tadinya pengawas sekolah dan penilai nanti akan diberikan tugas atau ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Guru yang sebelumnya sebagai jabatan pamong belajar, jabatan fungsional pamong belajar, akan menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Ya, jadi guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar, maka penugasannya nanti sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional pamong belajar dan juga penilai wajib memiliki sertifikat pendidik untuk paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi masih punya waktu Bapak Ibu 2 tahun, dan nanti Ditjen GTK akan bertanggung jawab untuk segera melakukan proses sertifikasi bagi Bapak Ibu pengawas pamong belajar dan penilai yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang sudah memiliki sertifikat pendidik tentu tidak perlu lagi untuk mengikuti sertifikasi guru. PNS yang menduduki JF pengawas ahli utama dan penilai ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundangan tentunya, dan PNS tersebut melaksanakan tugas mengikuti ketentuan PNS yang menduduki jabatan fungsional utama yang diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi yang utama ini ada di penilai dan ada di pengawas, ini diberikan penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ya, 2 slide terakhir ini terkait dengan berikutnya terkait dengan angka kredit Bapak Ibu dan juga kebutuhan jabatan fungsional guru. Pada saat peraturan ini mulai berlaku,
angka kredit yang telah diperoleh dari jabatan fungsional sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi langsung bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, ditetapkan ya. Kemudian kebutuhan jabatan fungsional kepala sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan juga penili yang telah mendapatkan persetujuan menteri ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kebutuhan yang sudah ditetapkan maka sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada satu hal lagi yang terkait dengan guru di bawah pangkat atau golongan penata muda golongan 3A. Nah, Bapak Ibu ini masih ada guru-guru yang ada di dalam golongan ini. Nah, guru tersebut, guru yang dengan pangkat golongan atau ruang di bawah pangkat golongan ruang penata muda yang belum memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan diangkat dan melaksanakan tugas jabatan fungsional guru ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Jadi diberi waktu 1 tahun. Guru tersebut wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan paling lama 10 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Jadi wajib memiliki sertifikat pendidik kalau memang dia kualifikasi pendidikannya kalau memang dia belum S1. Dalam hal guru tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tadi, guru tersebut diberhentikan dari jabatan fungsionalnya dan tidak diberikan kenaikan pangkat. Ini khusus yang di bawah 3A ya Bapak Ibu. Ini slide terakhir nih yang banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi slide terakhir nih di ketentuan penutup Bapak Ibu ada di pasal terakhir di pasal 26. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di situ Bapak Ibu ya. Pada saat ini yang disebutkan di dalam Permenpan tersebut, ini dikutip saja apa adanya Bapak Ibu. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari 4 jabatan fungsional tadi itu, guru, pengawas, penilai, pamong belajar ya Bapak Ibu, ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Jadi peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan ya dari jabatan fungsional yang sebelumnya ini masih dinyatakan berlaku. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, maka peraturan yang terkait dengan peraturan Permenpan nomor 16 untuk guru dan juga penili dan juga pamong belajar dan peraturan menteri birokrasi nomor 21 tahun 2010 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Itu ya Bapak Ibu. Jadi bedakan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu adalah peraturan turunannya atau peraturan pelaksanaan dari 4 peraturan tersebut dinyatakan masih tetap berlaku, tetapi Permenpannya peraturan menterinya sudah digantikan dengan peraturan menteri nomor Permenpan nomor 21. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami seluruh isi dari Permenpan. Jika memang belum, bisa kita diskusikan Bapak Ibu di dalam forum nanti tanya jawab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan isi dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan fungsional guru. Kami kembalikan lagi kepada Pak Sigit sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Dirjen GTK PG, Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidik dan Pendidikan Guru. Kemudian Pak Ses, Bapak Ibu Direktur, kemudian Bapak Ibu Kepala UPT, Kepala Dinas, para pengawas, penilai, dan pamong yang sangat saya banggakan. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang
tindak lanjutnya seperti apa yang bisa dilakukan dengan adanya terbitnya Permenpan RB 21 tahun 2024. Mungkin lanjut, kita punya layanan Bapak Ibu, jadi layanan pendidikan formal, non formal dan informal tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi dari PAMONG, tugas dan fungsi dari pengawas dan penilik tidaklah hilang. Jadi dengan Permenpan RB jangan ada asumsi bahwa berarti jabatan fungsionalnya hilang. Tidak, Bapak Ibu, jabatan fungsionalnya tetap sebagai guru ke depannya, kemudian mendapatkan penugasan. Jadi tidak hilang Bapak Ibu, melainkan terintegrasi dalam jabatan fungsional guru melalui apa? Melalui penugasan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dibingungkan dengan kata-kata penugasan, dan ada satu lagi, tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, kalau penugasan ini adalah yang ada di Permenpan RB 21 tahun 2024. Nah, penugasan itu bisa sebagai kepala satuan pendidikan, sebagai pendamping satuan pendidikan, atau penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Dibedakan Bapak Ibu dengan tugas tambahan. Kalau tugas tambahan Bapak Ibu itu wakil kepala sekolah itu tugas tambahan, ya. Wali kelas itu tugas tambahan, ya. Sebagai kepala laboratorium di sekolah itu tugas tambahan. Karena tugas tambahan Bapak Ibu, mereka itu menjalankan tugas sebagai guru. Jadi yang dituntut adalah 24 jam wajib itu guru. Tapi kalau penugasan maka tidak mempunyai kewajiban mengajar. Ini perlu dibedakan Bapak Ibu. Jadi penugasan sebagai kepala satuan pendidikan tetap berfokus pada melaksanakan kepemimpinan dan pengelolaan satuan pendidikan atau dalam satu kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu tetap tugasannya dan fungsinya tetap Bapak Ibu, ya. Kemudian ada penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Pendamping satuan pendidikan tadi sudah berulang-ulang disampaikan, itu ada pengawas dan penilik. Ini juga melaksanakan fungsi kepengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan, tentu saja dalam rangka peningkatan pendampingan satuan pendidikan yang dilakukan oleh pengawas pada pendidikan formal dan penilik pada pendidikan non formal. Nah, kemudian yang satu lagi tadi yang non formal atau PAMONG berfokus pada layanan pendidikan non formal, mulai dari kecakapan hidup, kemudian pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, dan seterusnya sampai kesetaraan, ya, atau pendidikan lain. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya, posisinya ini masih dalam proses transformasi atau penyesuaian regulasi turunannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian kedudukannya, ada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru yang sangat khawatir, loh, saya nanti kalau JF-nya guru, karena saya sekarang sebagai pengawas berarti besok mengajar, besok berarti saya di bawahnya kepala sekolah. Oh tidak, Bapak Ibu, di situ sudah diatur kedudukannya Bapak Ibu, pendamping satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan tetap berkedudukan di satuan pendidikan. Pendamping satuan pendidikan, ya, berkedudukan di dinas pendidikan. Kemudian pendidikan pada pendidik pada jalur formal juga tetap berkedudukan di satuan pendidikan. Ini tetap kedudukannya Bapak Ibu. Jadi untuk pertanggungjawabannya kepala sekolah ya kepada nanti kepala dinas atau pejabat tinggi media, ya atau administrator di bidang pemerintahan daerah. Ya mulai dari kepala sekolah ya kepala dinas, nanti pendamping satuan pendidikan atau pengawas ya juga kepala dinas. Jadi
Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Jadi ini prosesnya sebenarnya lagi berlangsung, termasuk tadi yang pamong ya juga berkedudukan di satuan pendidikan, tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Ini tadi proses penyesuaiannya sudah juga dijelaskan oleh Bu Santi ya, pada prinsipnya bahwa nanti akan berpedoman kepada juklak petunjuk pelaksanaan penyesuaian bagi jabatan atau pejabat fungsional yang akan dikeluarkan. Ini masih dalam proses Bapak Ibu, jadi regulasi atau aturan-aturan turunannya ini sekarang lagi diproses. Nah, tentu saja nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin contoh yang paling real dalam rangka penugasan itu ada di kepala sekolah yang sudah berjalan. Jadi untuk menjadi kepala satuan pendidikan itu nanti ada namanya penugasan menjadi kepala satuan pendidikan. Itu ada prosesnya sendiri. Kemudian nanti untuk penugasan pengawas yang sekarang ini jabatan fungsional, nanti juga ada penugasan, ada diklat calon pengawas, ada diklat calon kepala sekolah, nanti ada diklat juga calon penilik, ada diklat calon guru pamong pendidik satuan pendidikan non formal. Jadi ini masih proses semua. Jadi selagi belum ada ketentuan yang mengikat, maka ini tugas dan fungsinya tetap bisa berjalan. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah ada direktorat pendidikan guru dan pendidikan guru, tenaga pendidikan dan pendidikan guru. Bapak Ibu sudah membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Agama, kemudian kepada gubernur, wali kota dan bupati. Ini suratnya tertanggal 15 Januari ya tahun 2025 tentang apa? Tentang masa transisi penyesuaian dalam jabatan fungsional guru. Nah, isinya apa? Nah, ini Bapak Ibu, jadi masa transisi ini ya jabatan fungsional pengawas, pamong belajar dan penilik tetap melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Nah, surat ini juga ditembuskan ya kepada hampir semuanya. Ini tembusannya kepada Menteri Sekretaris Negara, Menpan RB, kemudian Mendikdasmen, Kepala BKN, termasuk kantor region BKN, Sekjen Kemenak, kemudian Direktorat Jenderal Pendidikan Islam juga mendapat tembusan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Provinsi juga mendapat tembusan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota Provinsi juga dikasih tembusan, Kepala Dinas, Kepala BKD, BKPSDM dan Kepala BKPP Kabupaten Kota dan Provinsi juga sudah mendapat tembusan. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, pemerintah dan pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan kepegawaian, penghasilan, tunjangan dan penghargaan lainnya dan layanan lainnya terkait dengan tata kelola JF guru, JF pengawas, JF pamong, JF penilik seperti sedia kala. Jadi seperti biasanya Bapak Ibu, sampai keluarnya ini ya, sampai keluarnya perangkat regulasi yang lebih lengkap atau petunjuk teknis lebih lanjut dari instansi pembina. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini karena belum ada petunjuk teknisnya, regulasi yang lebih lengkap, artinya layanan kepegawaian dan seterusnya itu tetap dilakukan. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan lagi oleh pemerintah daerah dan pemerintah? Memastikan Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali karena nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian datanya tidak update, sehingga diharapkan itu memastikan data pejabat fungsional yang akan disesuaikan ke dalam jabatan fungsional guru telah valid dalam Dapodik atau Simtendik serta di SI-ASN. Ini dua poin ini Bapak Ibu sekalian sudah ada di surat Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Pendidikan dan
pendidikan guru yang sudah beredar di mana-mana. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian membutuhkan, kami bisa sampaikan mungkin di chat atau nanti dikirim kembali. Saya kira itu Pak Sigit untuk penjelasannya ya, untuk tindak lanjutnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah dan pihak-pihak terkait. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang kami hormati Profesor Dr. Suryani selaku Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru, kemudian Bapak Tumud Ismail, Sekretaris Direktur Jenderal Guru Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru, kemudian Ibu Santi Ambarukmi selaku Direktur PAUD, Bapak Kasiman, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan, dan sahabat diskusi saya ini ya, Mbak Diah Iqbal Fitriani Layla Hidayati dari Kependudukan RB. Baik Bapak Ibu, ini sudah menjelang sore nih ya. Saya berikan booster pantun boleh ya Bapak ya, soalnya sudah beberapa pemateri gitu ya, khawatir ini grafiknya agak turun nih. Baik, sekarang makan siang pakai nasi, cakep. Agar sehat nasinya pakai nasi organik, cakep. Kini JF Guru telah bertransformasi, yuk kita kawal agar karir guru jadi lebih baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kemudian materi saya ini sudah banyak terkupas tuntas ya oleh pemateri sebelumnya, oleh Ibu Santi, kemudian Bapak Kasiman juga. Saya ingin mungkin hanya lebih tegaskan lagi ya terkait permentan 21 tahun 2020. Karena memang ketentuan sebelumnya memang belum ada. Bu Eva suaranya ke mute Bu, tidak keluar suaranya Bu Eva. Halo. Suaranya mengecil tadi. Ya, tadi suaranya kecil Ibu. Saya nggak bisa pakai headset. Iya, sepertinya masih belum terdengar baik Bu Eva suaranya. Masih belum terdengar baik kah? Halo? Nah, sudah mulai menguat. Oke, baik. Izin saya share screen, apakah sudah terlihat jelas Bapak Ibu? Terlihat, sudah ada. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi di pantun saya menyampaikan inilah saatnya kita bertransformasi ya jabatan fungsional guru dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Tadi sudah dijelaskan ya secara gamblang oleh Ibu Santi bahwasanya inilah ruang lingkup substansi Permenpan RB 21 ya 2024. Ya, kedudukan guru gitu ya sebagai pelaksana teknis kegiatan di bidang pendidikan pada instansi pemerintah. Kemudian tanggung jawabnya ya guru ini di dalam Permenpan 21 ini bertanggung jawab secara langsung pada JPT Madya, JPT Pratama atau pejabat administrator yang memiliki terkaitan khusus dengan tugas jabatan fungsional guru, ataupun bisa juga gitu ya bertanggung jawab langsung pada pejabat fungsional lain gitu ya yang memimpin unit organisasi tersebut. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab ini sebenarnya hampir sama gitu ya dengan jabatan fungsional lain saat ini Bapak Ibu. Kemudian tugas jabatan guru yaitu meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik serta pelaksanaan tugas tambahan. Ya, kemudian dilakukan dengan memberikan layanan orientasi pada peserta didik. Nah, inilah nanti yang mungkin skemanya seperti apa, desainnya seperti apa ya dari Permenpan 21 ini perlu nanti instansi pembina dan ini adalah investment ya untuk mengatur lebih jelas gitu ya terkait tadi itu bagaimana sih ini penugasan tugas tambahan gitu ya, kemudian tugas-tugas jabatan dalam guru sesuai Permenpan 21 ini seperti apa desainnya, nanti kita tunggu gitu Bapak Ibu. Kemudian klasifikasi rumpunnya adalah pada klasifikasi rumpun pendidikan pada tingkat taman kanak-kanak, dasar lanjutan dan sekolah khusus, dan kategorinya juga khusus untuk keahlian dari ahli pertama sampai utama. Kemudian penugasan jabatan fungsional guru tadi juga disampaikan ya. Jadi inilah tugas-tugasnya ya, kepala satuan pendidikan, kemudian sebagai pendamping satuan pendidikan, kemudian pendidik pada jalur pendidikan non formal, dan bisa juga pada peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Begitu Bapak Ibu.
Ya, jadi pada prinsipnya Bapak Ibu tadi sudah diberikan pencerahan oleh Bapak Kasiman tadi ya, tetap stay di jabatan Bapak Ibu masing-masing, jangan khawatir ya, kita masih ada waktu 2 tahun ini untuk menyesuaikan gitu ya pada pengaturan selanjutnya, begitu Bapak Ibu. Nah, inilah penyesuaian nomenklatur ya, jadi Bapak Ibu ini yang penting loh, ada di ketentuan peralihan ya, dimana bahwasanya Bapak Ibu ya yang duduk yang perubahan nomenklatur itu ya berarti yang duduk selain nomenklaturnya guru ya saat ini ya. Jadi Bapak Ibu yang duduk di pamong belajar ahli pertama, penilik ahli pertama, berarti nanti akan disesuaikan menjadi pejabat fungsional guru ahli pertama, begitu. Kemudian bagi yang pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda dan penilik ahli muda nanti akan disesuaikan nomenklaturnya pada jabatan fungsional guru ahli muda. Ya, kemudian yang jabatan fungsional ahli madya gitu ya, itu bagi mereka yang saat ini menduduki pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya dan penilik ahli madya. Dan ketentuannya juga ini sudah jelas ya di dalam Permenpan 21 ya. Jadi dari PPK tadi menugaskan guru dengan ketentuan guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, kemudian penilik nanti akan menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan, seperti itu. Nah, yang bagi pamong belajar maka nanti menerima penugasan ya dari guru untuk pendidik pada jalur pendidikan non formal. Kemudian ada ketentuan lainnya di sini bahwasanya seluruhnya tadi ya berarti yang saat ini yang pengawas sekolah, pamong belajar, penilik wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Begitupun mungkin sebenarnya juga ini ya saat ini yang guru ya sudah duduk dalam nomenklatur guru ya juga ada sertifikat pendidik karena ini juga memang sudah mandat dalam undang-undang gitu ya. Nah ini khusus yang masa peralihan ini ya ketika jabatan tadi itu harus mewajib memiliki sertifikat pendidik. Kemudian PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama maupun JF penilik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai mencapai batas usia pensiun 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu untuk saat ini memang untuk yang pengawas sekolah maupun penilik gitu ya masih silakan berlanjut gitu ya sampai nanti ahli utama di usia 65 tahun gitu. Kemudian tetap melaksanakan tugas mengikuti ketentuan tadi ya sesuai dengan jabatan fungsional yang saat ini yang baru di aturan guru ahli utama yang terbaru sesuai Permenpan 21 tahun 2024 begitu. Jadi kalau sekarang ini posisinya sudah ada pengusulan gitu ya uji kompetensi, kenaikan yang jabatan, udah posisinya mungkin sudah di setback gitu ya. Nah ini berarti ini masih silahkan berlanjut begitu ya karena tadi sudah ada lulus uji kompetensi segala macam, silahkan sampai usia 65 tahun seperti itu. Nah, ketentuan peralihan lainnya adalah seperti ini Bapak Ibu, bagaimana nanti angka kreditnya? Nah, angka kreditnya berarti silakan nanti ketika proses pada angka kredit yang lama gitu ya, itu silakan dibawa. Ya, jadinya yang dulu ini ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jenjang jabatannya, gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan jabatan fungsional pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik yang telah mendapatkan persetujuan menteri, dalam hal ini Menteri Menpan RB ya, ditetapkan sebagai kebutuhan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini mungkin nanti juga yang akan diatur lebih detail gitu ya, seperti apa mekanismenya nanti. Kemudian Bapak Ibu, ini juga masih terkait ketentuan peralihan bagi mereka yang posisinya adalah di bawah penata muda, pangkat penata muda golongan ruang 3A gitu ya. Bagi mereka yang belum memenuhi kualifikasi dipersyaratkan kan kalau saat ini gitu ya adalah S1 dari 4 begitu ya. Ya jadi tadi harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk duduk dalam jabatan fungsional guru pada jenjang ahli pertama paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri diundangkan gitu. Jadi Bapak Ibu ini perlu diperhatikan ya bagi yang nanti perlu diidentifikasi ada guru-guru gitu ya di bawah golongan ruang 3A begitu ya. Kemudian guru tersebut wajib memiliki kualifikasi pendidikan 10 tahun ya sejak Permenpan ini diundangkan, artinya berarti tahun 2034 terakhir ya untuk bisa memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau D4. Dalam hal guru tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan sampai tadi 2034 ya, di Desember 2034, guru tersebut maka akan diberhentikan jabatan fungsionalnya dan tidak diberikan kenaikan pangkat.
Di Bapak Ibu tadi di pantun saya sebutkan, yuk kita kawal transformasi ini. Artinya apa? Bapak Ibu harus mengawal terus ini ya. Jadi jangan sampai nanti proses perubahan nomenklatur ini gitu ya, Bapak Ibu ini ketinggalan nih, tertinggal, tidak ikut terangkut gitu ya perubahan nomenklaturnya gitu ya. Kemudian, nah inilah ketentuan penutup Bapak Ibu tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Santi ya, bahwasanya untuk peraturan pelaksanaannya untuk saat ini masih berlaku sambil kita masih menunggu Bapak Ibu ya peraturan Juknis yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, di sini Bapak Ibu jadi peraturan pelaksanaan dari baik itu jabatan fungsional guru Permen 16 tahun 2009 ya, jadi ada mungkin Permendikbudnya seperti itu ya. Kemudian ada peraturan menteri terkait yang jabatan fungsional penilik yang mungkin ada peraturan-peraturan Permendikbudnya, dan untuk yang jabatan fungsional pamong belajar maupun yang terkait pengawas sekolah ini masih dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Sehingga tadi Bapak Kasiman tadi menyampaikan bahwasanya tetap berlanjut, silahkan sampai tadi menunggu ketentuan teknisnya gitu ya. Karena dibatasi sampai 2 tahun ini, saya rasa rekan-rekan dari Kemendikdasmen ini sudah membuat timeline begitu ya sampai 2 tahun ini agar tadi itu tepat waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya nanti secara timeline tadi kita ikuti saja Bapak Ibu, nanti kita tunggu Juknisnya mengatur seperti apa di teknisnya. Namun demikian permentan masing-masing JF tadi gitu ya, 4 jabatan fungsional tadi itu sudah dicabut. Artinya apa Bapak Ibu? Sekarang ini kalau ada nih contohnya proses mau pengangkatan, mau masuk dalam jabatan fungsional pengawas sekolah, ada yang mau masuk ke jabatan penilik, pamong belajar ataupun pamong belajar gitu ya, itu sudah nggak boleh lagi karena permentannya sudah dicabut gitu. Jadi yang sudah existing, nah kita mengatur yang sudah existing begitu ya, tapi orang yang mau masuk sudah nggak ada lagi gitu ya, sudah tidak berlakukan lagi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa beli terasi. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.